Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnur Hidayatullah, NPM 194100028. Dan rekan saya, Nama saya Epi Indisa Putri, NPM 1914414000045. baik di sini kami akan mempresentasikan mengenai basis dan dimensi ruang vektor, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Epi Indisa Putri. Kepadanya kami persilahkan. Materi yang pertama yaitu tentang basis. Basis adalah himpunan vektor yang dalam sebuah kombinasi linear dapat merepresentasikan setiap vektor dalam suatu ruang vektor. Jika V adalah sebarang ruang vektor dan S sama dengan himpunan V1, V2, V3 sampai Vn adalah kumpulan vektor di dalam V, maka S disebut sebagai basis dari ruang vektor V. Jika memenuhi syarat di bawah ini, yaitu S bebas linear dan S membangun atau merentang V. Untuk syarat yang pertama, yaitu S bebas linear. Basis dari ruang vektor itu tidak harus tunggal, tetapi lebih dari satu basis. S termasuk bebas linear atau linear independent. Maksudnya adalah bilangan-bilangan yang termasuk di dalam A bebas linear atau dengan kata lain tidak boleh berkelipatan dengan himpunan yang lain. Tetapi ada kalanya bagaimana jika kita menemukan dua himpunan vektor atau lebih yang berkelipatan, maka hal ini disebut dengan bergantung linear. Suatu himpunan bisa juga disebut bergantung linear jika terdapat himpunan vektor yang anggotanya mengandung 0. Jika hal ini terjadi, maka kedua himpunan tersebut bukan bersifat bebas linear, sehingga tidak dapat disebut dengan basis. Syarat yang kedua, yaitu S membangun atau merentang V. Jika S sama dengan himpunan V1, V2 sampai ke Vn merupakan subset dari suatu ruang vektor V, maka subruang dari V, katakan W, yang direntang oleh S adalah himpunan semua kombinasi linear yang mungkin dari vektor-vektor yang ada di S. Sehingga ditulis W sama dengan span S sama dengan span himpunan V1, V2, sampai V ke N. Himpunan S dikatakan merentang atau membangun ruang vektor V jika V sama dengan span S. Dengan kata lain, setiap vektor yang ada di ruang vektor V yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di himpunan S. Sebagai contoh, himpunan S sama dengan himpunan dalam kurung 1,0 dan dalam kurung 0,1 merentang R2. Karena setiap vektor A, B yang ada di R2 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S, yaitu A, B sama dengan A dalam kurung 1,0 ditambah B dalam kurung 0,1. Suatu himpunan vektor-vektor yaitu himpunan U1, U2, sampai U ke N disebut sistem pembentuk dari ruang vektor V, ditulis V sama dengan L, himpunan U1, U2, sampai ke UN, jika setiap vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan U1, U2, sampai ke UN. Contohnya, vektor-vektor A sama dengan 2, 1, 0, B sama dengan 3, 2, 1, dan C sama dengan 5, 3, 1 adalah pembentuk ruang vektor L, himpunan A, B, dan C. Apakah vektor D sama dengan 1, 1, 1, L atau kombinasi linear? Nah, untuk itu akan diperiksa apakah vektor D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari himpunan A, B, dan C atau tidak. Nah, caranya dengan menggunakan rumus D sama dengan lambda 1 kali A ditambah lambda 2 dikali B ditambah lambda 3 dikali C. Nah, nilai D sama dengan 1, 1, 1 dan nilai A
210, B321, C531 kita substitusikan ke rumusnya. Sehingga 111 sama dengan lambda 1 dikali 210 ditambah lambda 3 ditambah lambda 2 dikali 321 ditambah lambda 3 dikali 531 sehingga diperoleh 2 lambda 1 ditambah 3 lambda 2 ditambah 5 lambda 3 sama dengan 1. Kemudian 1 lambda 1 ditambah 2 lambda 2 ditambah 3 lambda 3 sama dengan 1. Dan yang terakhir 1 lambda 2 ditambah 1 lambda 3 sama dengan 1. Dengan menggunakan eliminasi pada ketiga persamaan tersebut, diperoleh lambda 1 sama dengan negatif 1, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 0. Jadi, D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari himpunan A, B, dan C, sehingga D sama dengan 1, 1, 1, L, linier. Nah, pada basis ini terdapat teorema yang berbunyi jika S sama dengan himpunan V1, V2, sampai ke Vn adalah basis untuk suatu ruang vektor V, maka setiap vektor V di V hanya dapat dinyatakan dengan tepat satu cara kombinasi linier, yaitu V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah titik-titik sampai ditambah dengan Cn dikalikan Vn. Nah, untuk contoh dari materi basis ini, contoh yang pertama yaitu misalnya S sama dengan himpunan U1, U2, dan U3, di mana nilai U1 itu sama dengan 1, 2, 2, nilai U2 itu 2, 1, 2, dan U3 sama dengan 1, 3, 3. Pertanyaannya, apakah S basis untuk R pangkat 3? Nah, untuk itu kita misalkan X sama dengan X1, X2, dan X3 vektor di R pangkat 3. Maka bentuk kombinasi liniernya yaitu rumusnya K1 kali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3 sama dengan X. Nah, yang diketahui di soal kita substitusikan, yaitu seperti nilai U1, U2, U3, dan nilai X-nya. Sehingga diperoleh K1 dikalikan 121 ditambah K2 dikali 212 ditambah K3 dikali 134 sama dengan X1, X2, dan X3. Dari kesamaan vektor tersebut, maka dihasilkan sistem bersamaan linier, yaitu 1K1 ditambah 2K2 ditambah 1K3 sama dengan X1. Kemudian 2K1 ditambah 1K2 ditambah 3K3 sama dengan X2. Kemudian yang terakhir 2K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan X3. Nah, sistem bersamaan linier ini kita ubah ke bentuk matriks, yaitu matriks yang berordo 3 kali 3. Yaitu bentuknya menjadi 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, dan 2, 2, 3. Sama dengan negatif 1. Nah, kok bisa negatif 1? Negatif 1 itu merupakan determinan dari matriks tersebut. Nah, jika nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka persamaannya itu merupakan basis, juga membangun, dan bebas linier. Dengan demikian diperoleh matriks K1, K2, K3 sama dengan matriks 3, 4, negatif 5, 0, negatif 1, 1, negatif 2, negatif 2, 3, dikalikan dengan matriks X1, X2, dan X3. Dikarenakan solusi SPL atau sistem bersamaan linier adalah tunggal, jadi
jadi S adalah basis untuk R pangkat 3. Contoh soal yang kedua berbunyi, tentukan basis dari ruang vektor yang dibentuk dari P sama dengan 3, 2, 7, 11 dan Q sama dengan 2, 5, 8, dan 9. Maka penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Kedua vektor yaitu P dan Q tidak berkelipatan. Nah, tidak berkelipatan itu termasuk bebas linier, artinya bebas linier, sehingga P dan Q itu bebas linier. Syarat dari basis itu kan harus bebas linier. Jadi, P dan Q adalah basis dari ruang vektor yang dibentuk. Atau dapat dituliskan, basis dari ruang vektor yang dibentuk adalah himpunan P, Q. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu tentang dimensi, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Dayat. Selanjutnya yaitu dimensi. Misalkan V adalah ruang vektor. Jika V mempunyai basis himpunan V1, V2, sampai Vn, maka dimensi V adalah n. Didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. V dikatakan berdimensi hingga atau finite dimensional. Sebaliknya, jika tidak mempunyai basis himpunan V1, V2, sampai Vn, maka V disebut berdimensi tak hingga atau infinite dimensional. Jika V himpunan 0, maka V dikatakan berdimensi 0 atau zero dimensional. Selanjutnya yaitu contohnya. Misalkan B sama dengan himpunan I JK dengan I 100, J 010, dan K 001. B adalah basis baku untuk R3 karena banyaknya vektor yang membentuk basis B adalah 3. Maka R3 berdimensi. Dimensi dari ruang vektor berdimensi hingga V dilambangkan dengan dim V yang didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam sebuah basis untuk V. Dim Rn, n atau yang disebut basis standar yang memiliki n vektor. Dim Pn sama dengan n ditambah 1, basis standar yang memiliki n plus 1 vektor. Dim Mn sama dengan Mn atau yang disebut bisa basis standar yang memiliki Mn vektor. Bunyi teorema, setiap n vektor-vektor himpunan U1, U2 hingga sampai Un yang bebas linear dari V ruang vektor berdimensi n pasti merupakan sistem pembentuk dari V. Contoh soal. Tentukan basis dan dimensi dari ruang vektor yang dibentuk oleh A sama dengan 112, B sama dengan 125, dan C 534. Cara penyelesaiannya yaitu akan diperiksa apakah himpunan A, B, C bebas linear. Lambda dari 1A ditambah lambda 2B ditambah lambda 3C sama dengan 0. Lalu disubstitusikan lambda 1 dikali 112 ditambah lambda 2 dikali 125 ditambah lambda 3 dikali 534 sama dengan 000. Nah, diperoleh maka lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah 5 lambda 3 sama dengan 0. Lambda 1 ditambah 2 lambda 2 ditambah 3 lambda 3 sama dengan 0. 2 lambda 1 ditambah 5 lambda 2 ditambah 4 lambda 3 sama dengan 0. Dengan menggunakan eliminasi diperoleh lambda 1 sama dengan negatif 7 lambda 3, negatif 2 sama dengan 2 lambda 3. Misalkan lambda 3 sama dengan 1, maka lambda 1 sama dengan negatif 7, lambda 2 sama dengan 2. Jadi himpunan ABC bergantung linear. Selanjutnya, akan dicari banyak maksimum. Di antaranya himpunan ABC yang bebas linear. Vektor himpunan AB atau BC atau himpunan AC bebas linear sehingga dimensinya adalah 2. Basisnya dapat dipilih di antara himpunan AB atau BC atau juga bisa disebut himpunan A. Selanjutnya yaitu SPL atau yang disebut juga dengan sistem persamaan linear. Tersebut ada soal yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah x2 x3 ditambah x5 sama dengan 0. Min x1 ditambah x2 tambah 2x3 dikurang 3x4 tambah x5 sama dengan 0. X plus
X2 dikurang 2X3 dikurang X5 sama dengan 0. Selanjutnya X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 0. Nah, bisa dituliskan bisa dituliskan untuk di matriksnya hasil eliminasi dari tersebut yaitu 2 2 1 0 1 minus 1 1 2 minus 3 1 1 1 negatif 2 0 negatif 1 0 0 1 1 1. Maka diturunkan 1 1 negatif 2 0 1 0 0 1 negatif 3 1 0 0 0 0 negatif 1 0 0 0 1 1. Maka kita buat ke matriksnya yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Maka hasilnya yaitu 0 0 0 0 0. Nah, selanjutnya X4 sama dengan 0, X3 sama dengan negatif X5, X1 tambah X2 dikurang 2X3 dikurang X5 sama dengan 0. Jika X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, maka X3 sama dengan negatif T dan X1 sama dengan negatif S kurang T. Untuk solusi umumnya, terdapat X1 sama dengan negatif S kurang T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan negatif T, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan T. Maka diperoleh dalam vektor tersebut bisa dituliskan bahwa X1, X2, X3, dan X4, X5 yaitu negatif 9 kurang T, S negatif T, ST sama dengan negatif S, S 0, 0, 0 ditambah negatif T, 0, negatif T, 0, T sama dengan negatif 1, 1, 0, 0, 0 dan ditambah negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Maka hasilnya itu V1 sama dengan minus 1, 1, 0, 0, 0 dan V2 sama dengan minus 1, negatif 1, 0, negatif 1, 0, 0 karena sebagai basis dalam dimensi 2. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.